bersama Ria. Di video kali ini, Ria ingin membagikan 6 cara pintar mengatur keuangan dalam rumah tangga. 6 cara apa saja itu? Oke, kita akan bahas. Yang pertama, kalkulasikan pendapatan dalam 1 bulan. Yang kedua, susun rencana prioritas dalam 1 bulan. Ketiga, alokasikan untuk tabungan, investasi, dan asuransi. Yang keempat, siapkan dana cadangan. Yang kelima, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang keenam, jaga rasio hutang. Oke, dari keenam itu kita akan ulas satu persatu. Yang pertama, kalkulasi seluruh pendapatan. Kalkulasi seluruh pendapatan yaitu langkah awal mengatur keuangan dalam rumah tangga, yaitu menjumlahkan semua pendapatan, baik itu dari gaji bulanan, upah lembur, penghasilan tambahan, sampai imbal dari hasil investasi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui berapa besar dana yang harus kita alokasikan untuk kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua, menyusun rencana pengeluaran prioritas dalam 1 bulan. Setelah kita kalkulasi pendapatan kita, tulis semua rencana pengeluaran rumah tangga dalam 1 bulan seperti biaya listrik, biaya air, makan, minum, transportasi, bayar cicilan, biaya rutin, dan lainnya. Seperti itu, kita harus merencanakan dan kita harus tulis rencana tersebut. Yang ketiga, alokasikan untuk tabungan, asuransi, dan investasi, yaitu sisihkan 25% sampai 30% dari pendapatan kita untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Misalnya 10% untuk tabungan, 5% untuk premi asuransi kesehatan, 15% untuk investasi. Kenapa harus dibagi menjadi 3? Karena dari 3 itu mempunyai fungsional masing-masing. Tabungan biasanya digunakan untuk membeli rumah, untuk membayar keperluan tidak terduga, dan sebagainya. Kalau untuk asuransi itu otomatis untuk melindungi diri sendiri, untuk kesehatan kita sendiri. Sedangkan untuk sementara itu untuk investasi bermanfaat untuk memutar, sehingga uang kita tidak habis begitu saja. Bahkan banyak orang yang memilih investasi untuk menggandakan uang. Maksudnya yaitu kalau kita itu pemula, kita harus memilih investasi yang modal kecil, risiko rendah, tapi hasil maksimal. Contohnya itu investasi emas. Yang keempat, siapkan dana cadangan. Itu kebutuhan ini tidak kalah penting ya, karena ini untuk kebutuhan yang mendesak saja. Artinya Anda bisa menyisihkan berapapun untuk dana cadangan ini, tapi kita harus punya komitmen. Kalau dalam 1 bulan itu tidak ada kebutuhan yang mendesak, jadi uang dana cadangan ini kita harus alihkan ke investasi, seperti itu. Yang kelima, kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi jika kita sudah mengalokasikan uang ke pos-pos anggaran yang penting seperti kita bahas tadi, ternyata masih ada uang sisa, baru deh kita alokasikan untuk sekunder dan tersier, seperti beli baju, beli tas, beli kosmetik, beli sepatu, beli HP baru. Tapi kita harus ingat, itu beli yang butuh. Contohnya ya, tas yang lama rusak, oke, kita beli untuk saat ini karena memang kita butuh tas tersebut. Tapi ingat, jangan kalap, artinya membeli kebutuhan yang tidak penting. Kalau kalap, otomatis akan memotong pos-pos yang lain. Yang keenam adalah jaga rasio hutang. Agar keuangan kita stabil, tidak morat-marit, usahakan kita itu tidak mempunyai hutang lebih dari 30% dari pendapatan kita. Kalau kita mempunyai hutang lebih dari 30%, bahkan 50%, otomatis pendapatan dalam 1 bulan itu kita habis untuk membayar hutang, seperti itu. Jadi kalau membayar hutang banyak, pendapatan 50% dan hutang 50%, otomatis anggaran yang lain itu akan kepotong untuk membayar cicilan hutang, seperti itu. Usahakan jangan lebih dari 30%. Dengan mengatur keuangan rumah tangga ya secara baik, otomatis dompet kita itu akan tetap aman. Istilah buka di tanggal Tuhan pun itu nggak akan terjadi,
karena semua kebutuhan dalam satu bulan itu sudah kita cukupi dan kita anggar, jadi semua itu akan aman saja, seperti itu. Oke, itulah 6 tips cara mengatur keuangan rumah tangga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih.